warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semua? Allahu Akbar, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama agar diberi kemudahan oleh Allah yang Maha Esa. Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasa, Kapina akan melakukan absensi kepada kalian semua untuk melengkapi siapa saja yang hadir. Ketika Kapina menyebutkan nama, kalian silahkan katakan hadir ya. Sekarang coba kalian siapkan alat tulis dan buku di atas meja masing-masing supaya kita lebih siap dalam mempelajari materi hari ini. Sebelum itu, Kapina mau nanya nih, apa sih itu ekonomi? Ya, betul sekali. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ekonomi mencakup berbagai aspek, yaitu satu, produksi. Proses menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, proses mengalokasikan barang dan jasa kepada masyarakat. Ketiga, konsumsi. Proses menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada juga pelaku ekonomi. Yang pertama, satu, rumah tangga. Rumah tangga itu konsumen yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, perusahaan. Produsen yang menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah. Regulator yang mengatur kegiatan ekonomi dan menyediakan barang dan jasa publik. Ada juga contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama, pertanian. Produksi tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yang kedua, industri. Produksi barang-barang manufaktur seperti tekstil, elektronik, dan kendaraan. Yang ketiga, jasa. Penyediaan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Ada juga materi ekonomi yang lain seperti ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi individu dan perusahaan seperti permintaan dan penawaran. Sekarang kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran juga. Jadi, permintaan dan penawaran adalah dua konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang sangat penting untuk dipahami. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada harga tertentu. Jadi, keseimbangan permintaan dan penawaran ini terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, pembelajaran kita telah selesai. Tadi kita telah belajar tentang materi ekonomi. Terima kasih Kapina ucapkan sebelumnya. Itu mari kita simpulkan bersama pembelajaran kali ini. Memahami kegiatan ekonomi, kita dapat lebih baik dalam mengolah sumber daya dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi itu adalah kesimpulan ekonomi. Nah, kalian semua bisa mempelajari materi tersebut di rumah. Jangan lupa semangat belajar, meraih masa depan yang cerah. Pelajaran kali ini kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih Kapina ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.